Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin afdhalul makhluqin wa ala alihi wa ashabihi ansari dinihil awwalin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan hingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang penuh keislaman seperti pada saat ini. Amin. Baik, ya ikhwah, pada kesempatan kali ini, momen ini saya akan menyampaikan metode pembelajaran bahasa Arab yang efektif. Tetapi sebelumnya wajib kita ketahui dulu apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Iskandar Wasid dan Sunendar yang menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif. Boleh dibilang juga bahwa metode pembelajaran adalah model pembelajaran yang telah memiliki aplikasi langkah-langkah spesifik. Ya, ikhwah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode pembelajaran bahasa Arab. Metode pembelajaran bahasa Arab telah mendapatkan perhatian dari para ahli pembelajaran dengan melakukan berbagai kajian dan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan kesuksesan berbagai metode pembelajaran, yaitu bahwa metode menjadi hal yang sangat penting dalam studi bahasa asing, termasuk di dalamnya adalah belajar bahasa Arab. Nah, bahasa Arab sebagaimana kita ketahui merupakan bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Semit yang maju, di mana bahasa Arab juga sebagai bahasa Al-Qur'an. Selain itu, kosakata dalam bahasa Indonesia juga banyak yang menyerap dari bahasa Arab. Seperti contohnya yang sama-sama kita ketahui, azan ataupun sholat, ataupun ya dengan contoh yang masih banyak lainnya. Dapat dijelaskan bahwa pembelajaran bahasa Arab adalah proses interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Dalam hal ini adalah bahasa Arab tadi. Sehingga terjadi perubahan perilaku siswa di mana mereka dapat memahami, mengerti, dan menguasai keterampilan bahasa Arab yang meliputi menulis, membaca, mendengarkan, berbicara, tentu dengan berbicara dengan baik yang benar. Nah, dari pembelajaran bahasa Arab tersebut, kita dapat menemukan berbagai metode. Langsung saja kita masuk ke metode pertama, ialah metode langsung. Metode ini disebut metode langsung karena selama pelajaran guru berlangsung menggunakan bahasa asing yang diajarkan, sedang bahasa murid tidak digunakan. Jadi dengan metode ini, guru dalam mengajar langsung menggunakan bahasa asing. Apa bahasa asing itu? Ya bahasa Arab yang
sama-sama sedang kita terangkan ini. Melalui percakapan, diskusi, dan membaca bahan yang dipelajari. Sedangkan untuk menjelaskan suatu arti kata atau kalimat digunakan alat peraga. Dalam contoh, misalkan kita seorang guru ingin menjelaskan makna dari kata pulpen. Nah, dari sini tidak disebutkan langsung bahwa apa itu. Misalkan pulpen. Jadi guru tidak langsung menyebutkan kolamun itu mempunyai arti pulpen, tidak. Dari sini guru memberikan isyarat-isyarat atau menimbulkan atau menunjukkan kepada para siswa alat peraga yang menjuruskan bahwa kolamun itu berarti pulpen. Jadi tidak serta-merta langsung disebutkan ke arti dari kolamun tersebut. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua ialah metode alami. Metode ini disebut metode alami karena dalam proses belajar mengajar, murid dibawa ke alam seperti hanya kalian mempelajari bahasa inti, bahasa Arab tersebut. Jadi dengan metode ini, yang dipentingkan ialah asosiasi analisa dengan didasari prinsip bahwa dalam mempelajari bahasa Arab dan mengerti makna yang diajarkan melalui informasi. Kemudian ada metode tata bahasa. Ciri metode ini adalah penghafalan aturan-aturan gramatika dan sejumlah kata-kata tertentu. Kemudian di sana ada juga metode terjemah. Metode ini menitik beratkan kepada kegiatan yang berupa menerjemahkan bacaan-bacaan, mula-mula dari bahasa Arab ke bahasa sehari-hari seorang siswa, yang mana kita di sini menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sebaliknya, jadi dalam metode ini yang ditekankan adalah kemampuan menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir ada metode meniru dan menghafal. Metode ini sering dikenal dengan informant drill method. Jadi metode ini digunakan oleh seorang guru dengan jelas membacakan teks bahasa Arab atau materi pelajaran yang disampaikan seorang guru kepada peserta didiknya, kepada siswa-siswanya. Dan kemudian ditirukan oleh siswa beberapa kali untuk dihafal, atau menurut metode ini, metode menghafal berupa demonstrasi dan drill menggunakan kosakata dengan menunjukkan guru selaku drill master. Dengan contoh, misal, pada suatu kesempatan, seorang guru ingin memberikan kosakata baru kepada muridnya. Kita ambil contoh seperti tadi pulpen. Guru akan membacakan berulang-ulang kata-kata kolamun. Kolamun. Yang mana akan diikuti oleh para siswa. Seperti contoh. Kolamun. Unzur haza ayuhat tulab. Kolamun. Qollidu ba'di jama'atan. Kolamun. Dengan begitu, santri akan terbiasa dengan pengucapan-pengucapan kata-kata kolamun. Sehingga hafal. Sehingga mereka akan hafal tersendiri dengan bentuk dari kolamun tersebut. Dan langsung mereka akan tahu bahwa kolamun itu berarti pulpen. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pembahasan metode-metode pembelajaran bahasa Arab yang efektif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada manfaat atau kebaikan dan kelebihan itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.